Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah melayakkan kehidupan kita untuk beribadah dan melayani kepada Tuhan sore hari ini. Semua karena kemurahan dari hati Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, sidang jemaat di Bandung, di Malaysia. Baik anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, bahkan yang memberi diri digembalakan lewat live streaming, baik anak Tuhan dalam negeri, luar negeri. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari hati Tuhan, supaya kiranya pembukaan firman Allah yang akan kita terima meneguhkan hati kita masing-masing. Puji Tuhan, sehingga kehadiran, kedatangan kita sore ini tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia, tetapi melainkan mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Singkat kata, biarlah ibadah ini menjadi dupa berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Segera kita kembali untuk memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu. Untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-13. Sekarang kita akan memasuki berkat yang baru, Wahyu 13 ayat yang kedua. Puji Tuhan, berkat yang baru, Wahyu 13 ayat yang kedua, namun tidak jadi soal. Pembacaan dimulai dari ayat 1, demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Singkatnya, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikris yang merupakan gabungan atau kombinasi dari 3 jenis binatang di dalam satu tubuh, yaitu 1 macan tutul atau harimau kumbang, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikris yang merupakan, sedangkan binatang itu juga merupakan gabungan atau kombinasi dari 3 jenis binatang di dalam satu tubuh, yaitu 1 macan tutul atau harimau kumbang, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau 3 jenis binatang tersebut berada atau bergabung menjadi satu tubuh, berarti dapat dibayangkan betapa hebatnya dan betapa dahsyatnya, betapa besarnya kuasa yang dimiliki oleh antikris tersebut. Bukan? Apabila kelak menjadi raja yang berkuasa atas negeri ini, saudara bisa bayangkan. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut itu merupakan kombinasi atau gabungan dari 3 jenis binatang buas. Jadi bukan binatang lemah, 3 binatang buas di dalam satu tubuh. Dari gambaran ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa betapa ganasnya, betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya kuasa dari antikris ini. Apabila nanti menjadi raja dan penguasa bila tiba waktunya seizin Tuhan. Dan itu semua perkenanan Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi. Sebab itu, mulai dari detik ini, sejak ini, hari ini, marilah kita senantiasa menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Mengerahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, tidak lagi mengerahkan pandangan kepada perkara yang di bawah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. Itu baru gambaran kita secara logika. Secara logika, tetapi itu fakta. Secara aktual nanti akan nyata sedemikian rupa dengan kuasa yang hebat. Mari, Hosea pasal 13.
Hosea pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Selanjutnya mari kita melihat satu keadaan di sini nanti. Satu keadaan yang menimpa bangsa Israel yang juga terjadi pada zaman ini, saudaraku. Hosea 13 ayat 1 sampai 3. Kita awali Hosea 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Murka Tuhan. Perikopnya, murka Tuhan akan menimpa Efraim. Ayat 1 sampai ayat 3. Kiranya pertolongan Tuhan nyata sore ini ya. Puji Tuhan. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang, ia diangkat-angkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Ayat 2. Sekarang pun mereka terus berdosa, termasuk bangsa Israel, dan membuat baginya patung tuangan dari perak, dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya. Kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembut. Ayat 3, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Puji Tuhan. Intinya, bangsa Israel tetap mempertahankan dosa mereka, itulah dosa di dalam penyembahan berhala mereka. Bangsa Israel tetap mempertahankan dosa mereka, itulah dosa di dalam penyembahan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan itu berhala. Amin. Contohnya meninggalkan ibadah dan pelayanan karena satu perkara. Misalnya karena pekerjaan, karena kesibukan-kesibukan, karena pendidikan, dan karena perkara-perkara lahiriah di dunia ini. Itu semua merupakan penyembahan berhala. Kalau pekerjaan nomor 1, ibadah nomor 2 itu berhala. Kalau kesibukan di dunia nomor 1, ibadah pelayanan nomor 2 itu berhala. Tetapi ada lagi berhala yang lain. Ada lagi berhala yang lain. Itulah kekerasan di hati. Itu juga disebut berhala. Kekerasan di hati itu juga merupakan berhala. Jadi sekalipun kita tidak mendirikan patung arca ataupun mendirikan patung tuangan anak lembu emas tuangan, tetap saja kalau keras hati disebut juga hidup di dalam penyembahan berhala. Demikianlah keadaan bangsa Israel sampai hari ini. Baik secara jasmani, puji Tuhan, tetapi secara rohani banyak juga orang Kristen hidup di dalam penyembahan berhala, termasuk di dalam kekerasan hatinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Akibat mempertahankan dosa berhala, bangsa Israel akan seperti, strip pertama seperti kabut pagi, strip yang kedua seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, strip yang ketiga seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, strip yang keempat seperti asap dari tingkap. Semuanya itu menunjuk kepada satu keadaan yang tidak tinggal tetap, berlalu dengan cepat sama dengan binasa. Amin, saudaraku. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Puji Tuhan. Ayat, kalau tadi kita melihat bangsa Israel pada ayat 2 sampai dengan ayat 3, kita melihat secara khusus, mereka hidup dalam penyembahan berhala dan mempertahankan berhala-berhala mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu pada ayat 4 sampai dengan ayat 5 di sini dikata, padahal dahulu bangsa Israel tidak mengenal berhala. Dahulu tidak mengenal berhala kecuali Tuhan Allah yang hidup, yang menolong mereka di padang gurun, tanah yang gersang, tanah yang tandus kering-kering. Puji Tuhan. Waktu di Mesir, bangsa Israel tidak mengenal Allah-Allah asing, berhala-berhala. Hanya Tuhan Allah, Allah yang hidup, Allah mereka. Allah yang hidup yang pernah menolong mereka di padang gurun selama 40 tahun.
padang gurun dalam keadaan tandus kering-kering. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang mengenal mereka lahir batin. Tuhan mengenal mereka lahir batin. Dan Tuhan yang menolong mereka di tengah perjalanan tanah yang tandus. Saudaraku, tanah yang kering-kering. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan mengenal mereka lahir batin. Lahir batin. Kemudian ayat 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Kemudian pernyataan Tuhan pada ayat 6. Setelah makan rumput dan kenyang, mereka tinggi hati dan akhirnya melupakan Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, sejauh mana kita menghargai pembukaan firman Allah, sejauh itulah berkat-berkat yang akan kita terima. Amin. Tetapi apabila kita sudah diberkati, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita meninggikan hati. Kalau kita sudah makan rumput, diberkati lewat pembukaan rasa firman, lalu yang lahiriah menyusul, jangan kita tinggi hati dan melupakan Tuhan. Namun bangsa Israel melupakan Tuhan. Lupa diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lupa dengan pertolongan Tuhan. Hati-hati ya, jangan lupa dengan pertolongan Tuhan ya. Kalau sudah makan rumput dan kenyang, jangan lupa Tuhan. Kalau sudah diberkati oleh pembukaan firman, jangan lupa Tuhan, jangan tinggi hati. Masih banyak anak-anak di sini dari kecil sampai besar, saya doakan sampai bekerja sampai kuliah. Jangan lupa Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan tinggi hati. Puji Tuhan. Ayat 7 sampai 8. Lihat klimaksnya 7 dan 8. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka di sana, aku memakan mereka. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Kemudian di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 7 sampai dengan ayat 8. Karena kesombongan daripada bangsa Israel, binatang liar di padang gurun akan merobek mereka atas seizin Tuhan. Oleh karena bangsa Israel menjadi lupa kepada Tuhan, sombong, meninggikan hati, melupakan Tuhan, akhirnya binatang liar di padang akan merobek-robek mereka atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan. Tadi kita sudah melihat 3 jenis binatang liar itu. Tetapi sebelum kita melihat secara rinci, kita akan lihat dulu, kita akan sambungkan dulu ayat ini ke Wahyu pasal 11. Wahyu 11 ayat yang kedua. Kita sambungkan dulu ayat ini, ayat 7 dan ayat 8 ini dirobek atas seizin Tuhan, dirobek oleh binatang liar. Kita sambungkan dengan Wahyu 11 ayat yang kedua. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tulis saja, istilah merobek di sini ialah diinjak-injak. Atau masuk dalam aniaya yang besar. Selama 42 bulan, itulah yang disebut aniaya antikris. Amin, saudaraku. Itu istilah dirobek. Istilah merobek di sini ialah diinjak-injak. Atau masuk dalam aniaya yang besar selama 42 bulan. Itulah yang disebut aniaya antikris. Lalu kita bandingkan ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Seandainya ibadah itu sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan, yakni doa penyembahan akan mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat ayat 1 ini,
ibadah yang diukur. Ibadah yang diukur adalah ibadah yang kedudukannya sudah berada pada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Berarti seandainya ibadah kita sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka tentu saja kita akan mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Tidak mungkin dirobek-robek oleh binatang liar. Tidak mungkin diinjak-injak oleh antikris. Dapat dipahami saudaraku? Kiranya dapat dipahami ya. Istilah dirobek, diinjak-injak. Masuk dalam aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Ayat 1, seandainya ibadah memuncak sampai kepada doa penyembahan, tidak mungkin dirobek. Tidak mungkin masuk dalam aniaya antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Sebab itu, biarlah kiranya kita menyerahkan diri kita lewat ibadah ini untuk selanjutnya dituntun oleh tongkat kerajaan, dituntun oleh tongkat kebenaran, untuk selanjutnya dibawa masuk sampai kepada kekekalan. Amin. Kekekalan. Kekekalan. Puji Tuhan. Tidak mungkin dirobek oleh binatang liar. Tidak mungkin. Sebab itu sungguh-sungguh sebelum kita mengalami kerugian di kemudian hari dan menyesal, tapi tidak ada artinya. Sebelum terlambat. Sebelum Tuhan ambil kebijaksanaan itu, bijaksanalah. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius 27, 50 sampai 51. Ayat ini merupakan ayat yang lazim, ayat emas bagi saya, bagi kita juga tentunya, tetapi tidak menjadi soal, karena itu merupakan jembatan untuk rangkaian-rangkaian ayat berikutnya. Puji Tuhan. Injil Matius 27 ayat 50 sampai dengan ayat 51. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah tabir bayi suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Puji Tuhan. Seruan, itulah penyembahan Yesus. Lanjut dengan menyerahkan nyawanya atau penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Maka yang terjadi adalah tabir bayi suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, sama dengan terjadi perobekan daging. Dengan lain kata, jalan ke sorga terbuka. Itu loh kalau ibadah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Tabir bayi suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Sama dengan terjadi perobekan daging. Daging dirobek-robek. Kalau daging tidak dirobek-robek, menjadi tahtanya setan. Dikuasai roh jahat, roh najis. Sebab itu daging ini harus dihukum sampai betul-betul mengalami perobekan daging. Dengan kata lain, jalan ke sorga terbuka lebar-lebar. Sesuai dengan Ibrani 9 dan Ibrani pasal 10. Itu loh. Jadi ada 2 macam perobekan. Perobekan karena binatang buas yang keluar dari dalam laut, dan perobekan daging untuk membuka jalan terbuka ke surga. Pilih mana? Dirobek binatang atau perobekan daging untuk membuka jalan ke surga? Kiranya dapat dipahami. Tampilkan dulu perobekan tabir bayi suci dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan. Perobekan daging sehingga jalan ke surga terbuka lebar-lebar. Jadi ada 2 jenis perobekan. Pilih mana? Dirobek binatang buas, antikris, atau masuk dalam pengalaman perobekan daging. Ibadah yang memuncak doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan pengertian ini, tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan. Andai kata kita hanya memahami soal ibadah tapi tidak memuncak, ibadah tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, maka kitalah gereja yang dirobek oleh binatang buas tersebut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali untuk membaca Hosea pasal 13. Hosea pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan.
Ayat 8, aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bangsa Israel di sini kita melihat tadi pada ayat sebelumnya tinggi hati dan melupakan Tuhan. Sehingga atas seizin Tuhan, binatang liar di padang akan merobek mereka. Coba kita lihat, adapun binatang liar di padang yang merobek, menginjak-injak kehidupan anak Tuhan nanti yang tertinggal, antara lain, 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Jadi sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Jadi binatang liar di padang, binatang yang merobek mereka. Antara lain 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan, atas seizin Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita lihat penjelasan demi penjelasan dari 3 jenis binatang ini yang menjadi gabungan dari antikris. 3 jenis binatang dalam satu tubuh. Puji Tuhan. 1 penjelasan dari macan tutul. Penjelasan dari 1 macan tutul. Puji Tuhan. Tadi sudah dibaca, ikuti saja. Pekerjaan dari macan tutul, mengintip-intip di pinggir jalan. Pekerjaan dari macan tutul, mengintip-ngintip di pinggir jalan. Oleh sebab itu, perhatikanlah setiap jalan yang harus kita lalui. Pekerjaan dari macan tutul mengintip-ngintip di pinggir jalan. Oleh sebab itu, saya sampaikan dengan kasih dan tandas, perhatikanlah setiap jalan yang harus kita lalui. Loh, kok tidak diperhatikan? Perhatikanlah setiap jalan yang akan kita lalui. Puji Tuhan. Jangan kita melangkah dengan sesuka hati di jalan yang akan kita tempuh. Karena macan tutul mengintip-intip di pinggir jalan. Sebab itu perhatikan setiap jalan, langkah-langkah perjalanan kita, jalan yang harus kita tempuh, jangan sesuka hati. Harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Amsal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat, jalannya menghina Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujungnya adalah maut. Puji Tuhan. Jangan kita melangkah dengan ujungnya tepi maut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hati-hati. Tetapi kenyataannya ada jalan yang disangka orang lurus. Dia sangka itu jalan lurus. Tapi ujungnya, muaranya adalah kebinasaan sudah menanti. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita harus memperhatikan setiap langkah-langkah dalam perjalanan yang kita tempuh. Puji Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini sedang menempuh perjalanan yang pada mil-mil yang terakhir. Sudah tidak lama lagi. Sebab itu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangannya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati, saudara. Jangan kita sesuka hati melangkah. Tapi perhatikan, Tuhanlah yang menguji hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita soal menguji hati. Amsal 12 ayat 15. Perhatikan,
Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Sebab itu Tuhan yang menguji hati. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab itu jangan bersandar dengan pikiran dan perasaan manusia daging. Tuhan yang menguji hati. Tetapi siapa yang mendengar nasihat, ia bijak. Tuhan Yesus penasehat ajaib. Tuhan memanggil kita untuk mengikuti teladannya. Dan dia sudah meninggalkan teladannya bagi kita. Itulah jejak-jejak yang berdarah. Jangan kita menganggap diri pandai. Sebab itu hati-hati di dalam melangkahkan langkah-langkah dalam menempuh perjalanan. Sementara perjalanan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini tinggal beberapa mil lagi ke depan. Sudah pada mil-mil yang terakhir. Hati-hati loh saudara. Jangan lagi sesuka hati beribadah. Hati-hati apalagi mencari ibadah yang sesuai dengan daging, keinginan daging. Sempitlah jalan dan sesaklah pintu menuju kerajaan surga. Tetapi lebarlah jalan untuk menuju kebinasaan. Sebab itu jangan cari ibadah yang menurut keinginan daging, selera daging saudara. Itu sebabnya banyak orang mengira jalannya lurus tapi ujungnya maut. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 4 ayat 11. Lanjut kita baca lagi. Amsal 4 ayat 11. Sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku. 11-12. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Puji Tuhan. Jalan hikmat. Jalan pembukaan rasa firman. Adalah jalan yang lurus. Amin. Sehingga istri pertama dalam perjalanan yang ditempuh tidak terhambat. Strip yang kedua, berlari tidak akan tersandung. Tidak terhambat, tidak tersandung. Sebab itu biar kita melangkah sesuai dengan pembukaan rahasia firman. Dia yang akan luruskan jalan kita. Bebas hambatan, bebas sandungan. Walaupun nanti aniaya antikris menghadang di depan. Tetapi Alkitab berkata, bebas hadangan, bebas sandungan. Kalau kita melangkah sesuai dengan pembukaan rahasia firman. Biar kita melangkahkan kaki ini sesuai dengan langkah-langkah menurut ketetapan firman Tuhan. Puji Tuhan, jangan mengambil jalannya masing-masing. Ayat 13 sampai dengan 15. Berpeganglah pada didikan. Jelas ini adalah ibadah yang dihubungkan dengan salib. Sama dengan didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia. Karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya. Dan jalanlah terus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini dikatakan berpeganglah pada didikan. Jelas itu ibadah yang dihubungkan dengan salib. Kemudian jangan melepaskannya. Sebab sumber didikan adalah ibadah yang dihubungkan dengan salib. Amin, saudaraku. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Sementara didikan itu sumbernya dari ibadah yang dihubungkan dengan salib tadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, janganlah menempuh jalan orang fasik. Strip pertama. Strip yang kedua, jangan mengikuti jalan orang jahat. Orang fasik, orang sombong. Dan jangan mengikuti jalan orang jahat.
Kalau tahu itu jalan yang jahat, jangan diikuti. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jauhi jalan itu. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan. Kalau melangkah, berjalan di jalan yang kita tempuh, jangan sesuka hati. Biar kita melangkah berdasarkan hikmat. Melangkah berdasarkan pembukaan rahasia firman yang sudah kita terima sampai detik ini. Karena Tuhan yang menguji hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah caranya untuk menguji hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Hosea pasal 13 ayat 7 sampai 8. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Puji Tuhan. Yang kedua, ialah beruang. Tadi, jenis binatang yang pertama adalah macan tutul. Pekerjaannya mengintip-ngintip di pinggir jalan. Puji Tuhan. Kemudian jenis binatang yang kedua ialah beruang. Beruang. Tulis saja. Adapun pekerjaan dari beruang ialah dengan ganas dan tanpa mengenal belas kasihan akan mengoyakkan dada setiap orang. Akan mengoyakkan dada setiap orang. Sebab beruang memang memiliki tenaga yang sangat kuat. Sehingga satu kali pukul dapat merobohkan mangsanya. Dapat merobohkan mangsanya dan merusakkan mangsanya. Pendeknya, tidak ada yang dapat tahan berdiri menghadap beruang ini. Apalagi beruang ini, beruang yang baru melahirkan. Beruang yang begitu ganas. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu kali pukul, musuh rontok. Mangsanya dirusakkan, dikoyakkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita sekali-kali pasang dada. Orang dunia, kalau ingin menunjukkan kelebihannya, selalu menggunakan kata-kata pasang dada. Unjuk dada. Merasa hebat. Jangan. Jangan. Jangan pernah merasa diri hebat. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan kita sekali-kali pasang dada terhadap antikris. Lebih baik hari ini kita menyangkal dirinya, memikul salibnya masing-masing, serta ikut Tuhan. Inilah pengalaman kematian dan kebangkitan. Bagus menggunakan kalimat, saya dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus, tetapi jangan karena kesombongan. Kalau kita berani mengucapkan kata-kata itu berarti sudah siap sangkal diri dan pikul salib dan ikut Tuhan. Itu kalimat yang cocok dengan kalimat itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Jangan pasang dada. Lebih baik hari ini sangkal diri. Pikul salib masing-masing. Dan ikut Tuhan saja. Pengalaman kematian dan kebangkitan. Jangan pasang dada. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri jago. Jangan merasa diri kuat. Jangan merasa diri mampu. Lebih baik hari ini kita sangkal diri pikul salib. Lihat, beruang itu kuat. Satu kali pukul saja. Roboh musuhnya, mangsanya. Dikoyakkan begitu saja. Jangan pasang dada lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Beruang juga adalah salah satu binatang yang memiliki daya cengkeraman yang sangat kuat. Sehingga dalam cengkeramannya tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Mari kita lihat persamaannya. Yesaya 14 ayat 17. Yesaya 14 ayat 17. Jangan pernah pasang dada lagi ya saudara. Kalau kita punya ini dan itu, jangan pasang dada. Lebih baik sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu saja. Supaya Tuhan tolong kita semua. Yesaya pasal 14
ayat 17. Saya baca ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ayat 16, orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inilah yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Ayat 17, perhatikannya, ini puncaknya. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Puji Tuhan. Singkatnya, iblis atau setan adalah penunggu penjara yang sangat kejam. Penunggu penjara yang sangat kejam. Mengapa demikian? Di sini dikatakan tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Jadi sekali cengkeram, dia tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Dapat dipahami saudaraku. Pendeknya, beruang memiliki daya cengkeram yang sangat kuat dan tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Itu harus kita ketahui. Camkanlah, perhatikanlah sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Tetapi kita bersyukur. Kita punya satu pribadi yang luar biasa, yang memiliki kuasa melebihi dari kuasa-kuasa, baik yang di langit maupun yang di bumi, bahkan yang di bawah bumi. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Yesus berkuasa untuk membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan semua tawanan-tawanan. Amin. Orang-orang yang dipenjarakan tersebut. Puji Tuhan, orang-orang yang dipenjarakan oleh iblis, yaitu dalam penjara dosa, penjara penyakit, penjara takut, penjara lain sebagainya dan lain sebagainya, penjara kekhawatiran. Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dia sudah membuka dan melepaskan penjara, pintu-pintu penjara yang selama ini ditawan oleh setan. Baik ditawan dengan penyakit, baik ditawan dengan ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tuhan sudah lepaskan lewat pengalaman kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biar kiranya kita satu dengan Dia di dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita kembali lagi, itu soal beruang. Sekarang kita akan melihat binatang yang ketiga adalah singa. Binatang yang ketiga adalah singa. Tidak perlu saya baca, langsung tulis saja pekerjaan dari singa. Pekerjaan dari singa. Makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Puji Tuhan. Haleluya. Makan sampai kenyang. Berarti sebelum kenyang, singa akan tetap mencari mangsanya. Yakni mangsa yang dapat dimakan. Mangsa yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8. Kita lihat mangsa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Bisa diikuti? Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Musuh abadi kita, yakni iblis atau setan, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekarang pertanyaannya, siapakah mangsa yang dapat ditelannya? Siapakah orang yang menjadi mangsanya? Makanannya yang dapat ditelannya? Antara lain satu, orang-orang yang tidak rendah hati, sombong. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bukankah lewat ibadah ini kita berada di bawah tangan Tuhan yang kuat? Masing-masing kita rendahkan diri. Kalau kita, saudaraku, di tengah ibadah selalu berusaha untuk menyombongkan diri, merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih benar, itu bagaikan berupaya untuk meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau berupaya untuk meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, di situ ada gejolak. Nah, inilah yang menjadi mangsa daripada setan, antikris yang pertama, tidak rendah hati. Ayo, apapun yang kita kerjakan tetap rendah hati ya. Lebih baik rendah hati supaya dipakai Tuhan daripada kita selalu berusaha menggurui. Mau pelajaran dari mana saja. Saya masih ingat waktu saya sekolah Alkitab. Sebetulnya tidak mengerti apapun, tetapi ada kipas angin rusak, kasih masuk di kamar saya. Ada nanti rusak rice cooker, pastori, direktur sekolah Alkitab Lempinel Makassar, kasih masuk kamar saya. Sebetulnya saya tidak mengerti. Bisa? Bisa. Tinggal dilap-lap saja, dibuka, lap-lap, pasang, bisa. Saya antar kembali. Semua begitu. Asal rendah hati, jangan menggurui. Walaupun sudah mengerti. Supaya jangan menjadi mangsa daripada singa. Belajar rendah hati ya. Mau belajar dari YouTube, dari apa, tetap rendah hati. Sebab perikopnya sudah jelas. Tadi, gembalakanlah kawanan domba Allah. Domba-domba harus rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi mangsa yang ditelan oleh singa adalah orang yang khawatir. Orang yang khawatir. Puji Tuhan. Khawatir tidak makan, khawatir tidak minum. Khawatir tidak punya uang, khawatir masa depan, khawatir soal jodoh, khawatir. Inilah mangsa yang dapat ditelan oleh singa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebelum dia makan sampai kenyang, dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan mencari mangsanya. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut soal singa ini juga akan diterangkan di dalam Yeremia pasal yang keempat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perikopnya Yehuda mendapat ancaman dari utara. Kalau bicara utara, Yesaya 14 menjelaskan itu tahta setan. Amin. Yesaya 14 ayat 14 itu tahta setan. Ayat 6, angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara. Dan kehancuran yang besar. Ayat 7, singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya. Untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiami. Puji Tuhan. Tidak ada yang mendiaminya. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini jelas dikatakan malapetaka dari utara. Malapetaka sumbernya dari utara. Kalau berbicara tentang utara, dijelaskan oleh Nabi Yesaya pasal 14, itu adalah merupakan tata setan. Amin. Kemudian malapetaka dari utara, yakni singa, pemusnah bangsa-bangsa akan menelan, makan habis-habis mangsanya. Akibatnya, saudaraku, yang terjadi menyebabkan negeri menjadi tandus. Tandus sama dengan kering-kering rohani. Kering-kering rohani jelas. Kenapa kering-kering rohani?
Jelas itu menunjuk orang yang hidup tanpa persekutuan yang baik dengan Tuhan. Hidup tanpa persekutuan yang baik, hubungan intim dengan Tuhan, tanpa hubungan intim yang baik dengan Tuhan. Persis seperti ranting yang tidak melekat pada pokoknya. Menjadi kering, tidak menghasilkan buah. Dan sudah dekat dengan kutuk pembakaran. Ini loh, akan menghabisi negeri. Sehingga negeri itu menjadi tandus. Tandus berarti kering-kering. Kering-kering rohani menunjuk suatu kehidupan tanpa persekutuan yang baik. Tanpa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Persis seperti ranting yang tidak melekat pada pokok. Dia menjadi kering, tidak berbuah. Dekat dengan kutuk pembakaran. Ini loh, kalau singa sudah mengaum. Menghabisi mangsanya. Akibatnya kering-kering rohani. Ayo, malam ini Tuhan nyatakan belas kasih-Nya. Amin, saudaraku. Supaya ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jangan kering-kering rohani. Sudah dengar firman, masih kering-kering. Tidak ada penyembahan. Itu tanda persekutuannya dengan Tuhan tidak baik. Hati-hati, kehidupan semacam ini sudah dekat dengan kutuk pembakaran. Puji Tuhan. Haleluya. Persis seperti teman-teman yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 11. Sekelompok anak-anak di pasar menyanyikan kidung duka. Tetapi mereka, teman-teman tidak mau berduka. Kemudian mereka anak-anak meniup seruling. Tetapi mereka tidak mau menari. Kehidupan yang tidak taat kepada pembukaan firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Strip yang kedua. Kota-kota dijadikan puing-puing. Dan tidak ada yang mendiaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kota-kota dijadikan puing-puing. Tidak ada yang mendiaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saya ulangi dulu. Yeremia pasal 4 ayat 6 sampai 7 sudah dibaca tadi ya? Ya, jadi ayat 7, singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat satu, negerimu menjadi tandus, kering-kering rohani, itu menunjuk suatu kehidupan tanpa persekutuan. 2, kota-kotamu akan dijadikan puing, sehingga tidak ada yang mendiaminya. Kota-kotamu dijadikan sebagai puing, sehingga tidak ada yang mendiaminya. Pendeknya, reruntuhan itu akan menutupi segala perkara-perkara rohani. Akan menutupi segala perkara-perkara yang suci. Sehingga tidak ada yang mendiami. Saudaraku, seharusnya kehidupan kita sebagai rumah Tuhan harus menjadi tata Allah. Tetapi reruntuhan atau puing-puing menutupi perkara-perkara rohani, perkara surgawi. Menutupi perkara-perkara yang suci. Sehingga tidak lagi menjadi tata Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini resiko. Inilah keadaan apabila anak Tuhan dihabisi oleh singa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19 sampai 20. Yeremia 4 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aduh, dadaku, dadaku. Aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku. Jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Ayat 20. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan tadi. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba tadi sudah. Tendaku dalam sekejap mata. Betapa lama lagi aku melihat panji-panji itu. Dan mendengar bunyi sangkakala itu.
Puji Tuhan. Selanjutnya pada ayat 19 sampai dengan ayat 20 kita perhatikan. Kemudian di sini kita melihat terdengarlah jeritan kesakitan. Jeritan yang pertama, aduh, dadaku, dadaku. Puji Tuhan. Mengapa ada jeritan ini? Karena menggeliat sakit. Puji Tuhan. Jangan sesekali kita merasa diri hebat. Apalagi pasang dada. Kalau singa sudah habiskan, kita akan menjerit kesakitan. Amin, saudaraku. Jeritan yang kedua. Aduh, dinding jantungku. Mengapa ada jeritan ini? Karena di sini dikatakan, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri. Jantung berdebar-debar. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung adalah menyalurkan darah ke seluruh anggota tubuh melalui urat-urat dan sendi-sendi, melalui hamba-hamba Tuhan, urat-urat sendi-sendi, hamba-hamba Tuhan. Tetapi di sini kita perhatikan, orang yang menjerit kesakitan berkatakan, jantungku berdebar-debar. Satu keadaan yang tidak menentu. Kalau jantung berdebar-debar, detak jantung berdebar-debar, satu keadaan yang tidak menentu karena ketakutan. Sehingga darah itu pun dialirkan tidak menentu. Tidak menentu. Inilah keadaan. Saudaraku, jeritan yang kedua karena mengalami kesakitan. Puji Tuhan, kesakitan karena ditimpa malapetaka yang disebabkan oleh singa tadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Mengapa ada jeritan kesakitan ini, saudara? Tadi sudah kita baca. Yang pertama, karena terjadi kehancuran. Amin, saudaraku. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Lalu yang kedua, bait Allah dirusakkan dengan tiba-tiba. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab reruntuhan sudah menutupi perkara-perkara yang suci. Perkara-perkara yang rohani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, dari apa yang sudah kita terima sore ini, supaya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan kita anggap enteng. Karena binatang yang keluar dari dalam laut itu merupakan kombinasi atau gabungan dari 3 jenis binatang dalam satu tubuh. Artinya adapun binatang itu sangat buas sekali. Binatang yang pertama adalah macan tutul, binatang yang kedua adalah beruang, binatang yang ketiga adalah singa. Dan kita sudah melihat pekerjaan dari 3 jenis binatang ini. Artinya kita tidak boleh anggap enteng loh, saudara. Amin, saudaraku. Tidak boleh anggap enteng lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 22. Ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Ji Tuhan, tadi sombong sampai melupakan Tuhan, bukan? Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat saja, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan pendeknya. Umat Tuhan itu bodoh. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka meninggikan hati, melupakan Tuhan. Kemudian disebut juga anak-anak tolol. Mengapa? Karena tidak punya pengertian dari surga. Tuhan sudah bukakan firman-Nya, tetapi ditolak. Sehingga tidak mempunyai pengertian dari surga. Disebut anak tolol. Mohon maaf kata. Disebut anak-anak tolol. Tuhan sudah bukakan firman-Nya.
Tapi pengertian itu ditolak. Disebut anak tolol. Mohon maaf. Sebab itu jangan bodoh kita. Jangan lupakan Tuhan supaya jangan bodoh. Jangan tolak pengertian lewat pembuka rahasia firman. Supaya jangan disebut anak-anak tolol. Sakit hati kalau disebut anak tolol. Sakit hati. Tapi Tuhan yang mengatakannya. Karena tidak punya pengertian. Lewat pembukaan rahasia firman yang disampaikan. Ditolak. Lebih suka cerita-cerita dongeng. Tidak punya pengertian dari surga. Disebut anak tolol. Jangan kita mau disebut anak tolol. Kalau Tuhan sudah bukakan firman-Nya, akan memberi suatu pengertian yang indah. Oleh pengertian ini, kita dapat menyenangkan hati Tuhan setiap kali kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi kalau tidak punya pengertian, disebut anak tolol. Mohon maaf. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya, umat Tuhan pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Inilah umat Israel ketika melupakan Tuhan, menjadi bodoh, dan tidak punya pengertian, menjadi tolol. Tapi untuk yang jahat pandai, untuk yang najis pandai, untuk berbuat cemar di luaran sana pandai, untuk melakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia tidak tahu. Bodoh dan tolol. Coba saja kalau menggunakan bahasa-bahasa najis, bahasa perokem, bahasa rusak di luaran sana, cepat. Ya coy. Cemen lo coy. Panggil bapaknya bokap. Bokap gue. Panggil mamanya nyokap gue. Saking panjangnya bilang bokap dan nyokap. Bonyok. Bonyok gue. Nah, ini ada bahasa yang baik. Aku, saya, Anda, kamu. Coba gunakan bahasa Betawi. Gunakan bahasa Betawi untuk berdoa Bapa kami. Coba, Bapa gue yang di surga, dikuduskan nama lu, datang kerajaan lu, sini lu. Gua tampar lu. Yang suci tidak tahu, tapi yang cemar tahu. Bodoh dan sudah dihabisi oleh singa. Gunakan bahasa yang lazim saja. Bahasa Ibu Pertiwi. Bapak, Ibu. Tidak salah. Tapi yang lazim saja. Ya, ambil saudaraku. Supaya jangan terlanjur-lanjur dalam hal yang tak suci yang lain. Kalau yang sederhana saja kita tidak bisa lakukan, berbuat baik dalam hal yang sederhana. Tidak mungkin kita berbuat baik dalam hal perkara yang besar. Dimulai dulu dari yang sederhana. Saya, kakak, abang, adik, dan lain sebagainya. Ibu, bapak. Amin. Puji Tuhan. Dari desa kok kota. Cemen lo coy. Gue lagi. Dari desa saja, dari gunung saja kok. Tinggal 2000 lagi ke surga, udah dekat gunungnya. Sampai di Jakarta, cemen lo coy. Bukan main. Gunakan bahasa yang baik. Lakukan yang baik. Yang suci, yang benar, yang mulia untuk Tuhan ya. Supaya jangan dihabisi oleh singa. Dia mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sebelum kenyang dia tidak akan pernah berhenti. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 28. Karena hal ini bumi akan berkapung. Dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangnya. Aku tidak akan menyesalinya. Tidak akan menyesalinya. Dan tidak akan mundur daripada itu. Singkatnya,
Ayat 28 ini kesimpulannya adalah antikris akan berkuasa selama 3 tahun setengah. Sehingga pada saat itu bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Inilah puncaknya dosa. Puncak gelap malam itulah aniaya antikris selama 3 tahun setengah berlangsung. Puncak gelap malam adalah selama aniaya antikris berlangsung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Daniel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Judulnya keempat binatang dan anak manusia. Ayat 2 sampai dengan ayat 6. Kita saling mendoakan ya. Di Tuhan. Ayat 2. Berkatalah Daniel, demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercaput. Dan ia terangkat dari tanah. Dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ayat 6, kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita perhatikan dalam mimpi atau penglihatan dari Daniel. 4 angin dari langit. Itulah timur, barat, utara, dan selatan. Seantero dunia ini menggoncangkan laut, menggoncangkan dunia ini. Lalu setelah digoncangkan, dunia ini digoncang yang hebat. Dari dalam laut itu keluar 4 jenis binatang yang berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Puji Tuhan. Binatang yang pertama, rupanya seperti seekor singa. Tidak apa-apa, susunannya berbalik ya. Kita ikuti sesuai dengan penglihatan Daniel saja. Yang pertama, satu kali nanti dunia ini akan diguncang. Pada saat dunia ini digoncang, dari dalamnya akan keluar 4 jenis binatang. Seantero dunia ini. Sesuai dengan 4 penjuru angin. Timur, barat, utara, selatan. Amin. Akan keluar 4 jenis binatang dari dalamnya. Yakni 1 binatang yang pertama rupanya seperti seekor singa. Tadi sudah dipaparkan. Di atas tadi sudah dipaparkan. Pekerjaan daripada singa. Tetapi di sini kita lihat wujudnya lebih jelas lagi. Tetapi anehnya, ia mempunyai sayap burung nasar. Aneh, karena ia mempunyai sayap burung nasar. Bukankah sayap burung nasar itu sudah diberikan kepada mempelai perempuan untuk diterbangkan ke padang belantara? Sehingga dia dipelihara selama 42 bulan atau 3 tahun setengah. Tetapi kenyataannya di sini, ia wujudnya terlihat aneh. Karena ternyata mempunyai sayap burung nasar. Puji Tuhan. Jadi seolah-olah antikris ini nanti memberi harapan kepada pengikut-pengikutnya.
Mangsa yang sudah ditelannya itu loh, saudaraku. Seolah-olah memberi pengharapan, seolah-olah memberi perlindungan kepada mereka, kepada mangsa yang ditelannya tadi. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Namun kenyataannya, pada akhirnya, sayap burung nasar itu, kedua sayap burung nasar itu, tercabut. Lalu dia diangkat dari tanah dan ditegakkan sebagai manusia. Dan dia pun memiliki hati seperti manusia. Jadi saudaraku, kita sudah melihat, kita pernah membaca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus yang kedua, coba kita baca dulu. Lihat ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Jelas ini korban Kristus. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Kalau kita meninggikan korban di tengah ibadah dan pelayanan, tidak dipermalukan. Bagaikan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Menghadapi 3 jenis ujian. Turunlah hujan. Itu ujian yang dari atas, penghulu dari udara, roh-roh jahat di udara. Kemudian datanglah banjir. Itu dosa kenajisan. Lalu angin melanda rumah itu. Itu merupakan angin-angin pengajar palsu. Tapi rumah itu kuat. Karena dibangun di atas korban Kristus. Batu penjuru yang mahal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Saudaraku, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Korban Kristus sekali waktu bisa menjadi batu penjuru, dasar dari tiap bangunan. Kemudian dalam satu waktu bisa menjadi batu sentuhan. Dia menyentuh perasaan hati kita yang paling dalam. Buktinya apa? Tuhan mengerti segala persoalan hidup, nikah, dan rumah tangga kita. Keadaan kita. Tuhan menyentuh. Tetapi dalam kesempatan yang lain, dia akan menjadi satu batu sandungan. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Ahli-ahli Taurat, tukang-tukang bangunan, itulah imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua yang telah menyalibkan pribadi Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itulah tukang-tukang bangunan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga dengan Daniel pasal 7 ini. Wujud daripada singa itu sepertinya aneh. Karena ada sayap burung nasar. Ada jaminan, ada perlindungan. Tapi kenyataannya sayap burung nasar itu tercabut. Lalu saya baca lagi. Tercabut dan ia terangkat dari tanah. Dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Sepertinya dia mengerti kita. Tapi sebetulnya palsu. Dia tidak pernah mengerti hati manusia. Hanya batu penjuru yang mengerti kita. Hanya korban Kristus yang mengerti isi hati yang paling dalam. Yang mengerti segala pergumulan-pergumulan kita. Antikris tidak akan pernah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, saudara. Baik dalam nikah dan rumah tangga. Hanya Tuhan yang dapat memahami kita. Amin, saudaraku. Antikris tidak akan pernah mengerti kita. Itu loh singa.
Perhatikanlah sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, binatang yang kedua seperti beruang. Lalu yang kedua adalah rupanya seperti beruang. Lalu ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Berdiri dengan kedua kaki di belakang. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan, berdiri pada sisinya yang sebelah. Berarti dapat berdiri dengan menggunakan dua kaki pada bagian belakang. Amin saudaraku. Itu kelebihan dari beruang daripada singa. Dia bisa berdiri dengan dua kaki bagian belakang. Lalu dua kaki depan mencengkeram. Kalau sudah dicengkeram, tidak akan pernah melepaskan bangsanya. Kemudian, dua kaki bagian depan ini juga bisa digunakan memukul. Kalau kena satu pukulan, mangsanya akan roboh, rontok seketika. Dan akan hancur terkoyak-koyak. Dapat dipahami saudaraku. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah. Jadi sinkron dengan ayat-ayat yang terdahulu. Tidak bisa lari, tidak bisa lari. Puji Tuhan. Namun ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Yaitu lalu dikatakan anehnya lagi, 3 tulang rusuk di dalam mulutnya di antara gigi-giginya. 3 tulang rusuk ditulis dengan rapi. 3 tulang rusuk di dalam mulut itu menunjuk kehidupan manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Amin saudaraku. Tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi sudah dikuasai oleh daging. Apa buktinya? Tubuh, jiwa, roh dikuasai daging. Itu sebabnya dia dapat ditelan oleh beruang. Amin saudaraku. 3 tulang rusuk di dalam mulutnya di antara giginya. 3 tulang rusuk itu menunjuk kepada tubuh jiwa roh. Tetapi tubuh jiwa rohnya sudah dikuasai oleh daging. Sebab itu di sini dikatakan. Dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Makanlah daging banyak-banyak. Jadi sasarannya adalah kehidupan manusia. Itulah tubuh, jiwa, roh. Tetapi sudah dikuasai daging. Tubuhnya dikuasai daging. Jiwanya dikuasai daging. Rohnya juga dikuasai daging. Yang setahu saya, daging itu lemah. Tapi roh penurut. Namun di sini, baik dagingnya sudah, baik tubuhnya sudah dikuasai daging. Jiwanya juga dikuasai daging. Rohnya juga sudah daging. Inilah santapan daripada beruang. Hati-hati saudara. Hati-hati ya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu jangan kita menjalankan ibadah lahiriah ini. Jangan ibadah daging. Jangan ibadah Taurat. Jangan ibadah rutinitas. Tapi betul-betul mengandalkan kekuatannya. Lihat. 2 Timotius 3. Tuhan baik kepada kita bukan? Haleluya. Lihat ya. Tubuh, jiwa, dan roh dikuasai daging. Itulah di dalam mulut beruang. Di antara gigi-giginya. Puji Tuhan. Lihat. Ketahuilah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan. Dan itu sudah tergenapi. Alkitab tidak pernah meleset. Nubuatan harus tergenapi. Keadaan dunia sekarang ini semakin sukar, bukan semakin membaik. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata, pulihkan negeri ini. Salah kaprah. Tidak mengerti firman Tuhan. Terlalu banyak hamba Tuhan berdoa seperti itu. Mohon maaf kalau ada hamba Tuhan mendengarkan ucapan ini.
Tapi itu faktanya. Pulihkan negeri ini. Seharusnya pulihkan hatiku. Bukan negeri ini. Negeri ini akan hancur. Puncaknya nanti Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Itu loh, supaya semakin dewasa kita dalam hal melangkah sesuai dengan ibadah yang kita ikuti. Jangan sembarangan melangkah. Macan tutul mengintip loh saudara. Untung loh kita digembalakan oleh pengajaran mempelai. Jangan anggap enteng saudara. Seolah-olah perkara lahiriah nomor satu. Pekerjaan, uang yang nomor satu. Tidak. Hati-hati, jiwamu yang dituntut Tuhan hari ini. Tuhan tunggu hatimu, hatiku. Amin, saudaraku. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Keadaan di akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri. 1. Menjadi hamba uang. 2. Mereka akan membual. 3. Menyombongkan diri. 4. Mereka akan menjadi pemfitnah. 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua. 6. Tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak memperdulikan agama. 8. Tidak tahu mengasihi. 9. Tidak mau berdamai. 10. Suka menjelekkan orang. 11. Tidak dapat mengekang diri. 12. Garang. 13. Tidak suka yang baik. 14. Suka mengkhianat. 15. Tidak berpikir panjang. Pikirannya pendek. Suka ambil pintas. 16. Berlagak tahu padahal tidak tahu. 17. Lebih menuruti hawa nafsu daging daripada menuruti keinginan roh. 18 dosa akhir zaman. Saya sudah paparkan satu persatu. Tidak mungkin saya baca lagi. Menghemat waktu. Amin saudaraku. 18 jikalau dibagi 3 sama dengan 6. Sama dengan 6. 6 pertama tubuh dikuasai daging. 6 yang kedua jiwa dikuasai daging. 6 yang ketiga roh dikuasai daging. Apa buktinya? Ayat 5 lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah ibadah Taurat. Ibadah lahiriah. Ibadah daging-daging. Hanya suka berlonjak-lonjak. Suka mujizat-mujizat. Ibadah daging. Sehingga tubuh, jiwa, dan rohnya dikuasai daging. Inilah sasaran empuk daripada beruang. Antikris. Ibadahnya secara lahiriah. Ibadah, tapi memungkiri kekuatan salib. Hanya sibuk dengan mukjizat, sibuk dengan berkat-berkat jasmani. Bicara soal gelar tinggi dan lain sebagainya. Tapi kekuatan salib diabaikan. Inilah ibadah daging. Tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya di daging. Sudah ada di mulut beruang. Di antara gigi-giginya. Bukan beruang ompong loh saudara. Beruang segar bugar yang baru keluar dari semak belukar, dari hutan belukar saudara. Bukan beruang peliharaan, bukan. Dari belukar keluarnya, tadi sudah dibaca. Dari hutan yang paling dalam. Siap dirontokkan oleh beruang? Mau dirontokkan beruang? Mau ibadah hanya ibadah daging-daging saja? Memungkiri kekuatan salib? Hanya setormuk supaya terlihat rohani? Hati-hati. Puji Tuhan kalau sudah terima pengajaran mempelai. Tapi andalkan kekuatan ibadah itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita kembali lagi membaca. Ayo makanlah daging banyak-banyak. Itulah makanan daripada beruang. Salah satu binatang bagian dari kolaborasi dari 3 jenis binatang yang menjadi, tetapi dalam satu tubuh itulah antikris. Kemudian Daniel 7 ayat 6,
Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Binatang yang ketiga rupanya seperti macan tutul. Rupanya seperti macan tutul. Tetapi saudaraku, anehnya macan tutul ini mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Tampak suatu yang aneh. Puji Tuhan. Sayap burung pada punggungnya. Haleluya. Saudaraku, apa fungsi sayap burung? Ini bukan burung nasar. Apa fungsi sayap burung? Yang pasti, fungsi dari sayap burung adalah untuk menerbangkan burung itu sendiri. Nah, demikian juga nanti, dengan kecepatan tinggi dia akan melejit. Berada kepada keempat angin, 4 penjuru bumi. Seantero dunia ini. Itu macan tutul. Mengintip-intip di pinggir jalan, tetapi memiliki kecepatan tinggi. Itu sebabnya di punggungnya itu ada 4 sayap burung. Bukan burung nasar, 4 sayap burung. Apa fungsi sayap burung? Untuk menerbangkan burung. Tetapi di sini, untuk menerbangkan macan tutul. Sehingga macan tutul itu, saat mengintip-ngintip di pinggir jalan, memiliki kecepatan tinggi. Kalau kita berlambat-lambat, kita dilipas oleh antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu, lagi pula binatang itu juga berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Berkepala 4. Menjadi pemimpin. Kepala berarti menunjuk pemimpin. Menjadi raja yang akan memerintah seantero dunia. 4 penjuru bumi. Satu kali itu akan terjadi. Seizin Tuhan. Maka, hati-hati dengan bangsa yang bodoh dan tolol. Bangsa yang bodoh, bangsa yang lupa Tuhan. Bangsa yang tolol, menolak pengertian lewat pembuka rahasia firman. Tetapi pandai di dalam hal berbuat yang tidak baik. Puji Tuhan. Saudara, tidakkah saudara berterima kasih kepada Tuhan? Bisakah kita sogok, Tuhan selamatkan saya dengan uang saya ini 1M, 2M. Tetapi hati yang dalam dinyatakan kepada kita sore ini. Dan biarlah kita sambut hati Tuhan yang dalam. Dengan membuka hati yang lebar-lebar. Supaya kelak hati menyatu dengan hati. Siapa yang bisa sogok Tuhan dengan uangnya? Tidak ada. Bersyukurlah. Jangan saudara anggap enteng pembukaan rahasia firman sore ini. Bersyukur saudara. Puji Tuhan. Sehingga tidak ada alasan. Bagaimana kita untuk mendapatkan firman sehingga kita dapat dengar. Kita tidak bisa menggunakan alasan itu. Lalu kita seolah-olah mengatakan bahwa firman itu sepertinya jauh di langit. Seolah-olah firman itu di seberang lautan sana. Tidak. Dekat di hati. Sejauh hati terbuka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lah, itu 3 jenis binatang. Tetapi dalam penglihatan Daniel, mimpi malam itu ada 4 jenis binatang. Ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10.
kesimpulannya ini adalah wujud yang sesungguhnya dari antikris. Berkepala 7, bertanduk 10, dengan 10 mahkota di atas kepala, tapi ada satu nama hujat di kepalanya. Kemudian binatang ini bergigi besar dari besi. Jadi semuanya akan diremukkan. Semuanya akan diremukkan. Dan tidak memandang muka. Tidak peduli. Tua, muda, laki-laki, besar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian ia melahap dan meremukkan. Lalu yang kedua, sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Puji Tuhan. Kalau kita tidak terima, kalau ibadah kita tidak memuncak sampai kepada 2 penyembahan, diremukkan dengan giginya, leher digolok, dipenggal dengan pedang antikris. Kalau bertahan dengan Tuhan, sisanya yang menerima tanda 666 di dahi ataupun di kanan. Diinjak-injak. Ada dalam kekuasaan antikris. Amin, saudaraku. Ya Tuhan. Dari apa yang kita terima malam ini, sudah seharusnya kita bersyukur. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan dengan 5 jabatan yang dia terima dapat membukakan rahasia firman dari dalam dirinya. Kalau bukan singa dari suku Yehuda, tunas Daud yang membukakan rahasia firman. Biar dia gelar doktor, tidak akan bisa membukakan rahasia firman dari dalam dirinya. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya. Biar teologi sampai doktor pun tidak akan bisa. Ingat itu. Kalau kita sudah mengerti dan mengetahui soal penggembalaan yang baik dan benar, kenapa tidak jujur kepada hati nurani saja? Ayo serahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus, Gembala Agung. Supaya kita melangkah sesuai dengan ketetapan firman Allah, pembuka rahasia firman. Supaya jangan menjadi manusia yang tolol. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Paham sudah? Tuhan, sampai kepada binatang yang keempat. Sudah? Bisa dipahami? Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sekarang supaya kita jangan masuk, supaya jangan kita dilahap, diremukkan, kemudian sisanya jangan diinjak-injak. Jalan keluarnya. Yeremia pasal 4. Sudah 1,5 jam ya. Yeremia pasal 4. Saya tambahkan sedikit jalan keluarnya. Mohon kesabarannya ya. Yeremia pasal 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Puji Tuhan. Kehidupan yang bodoh, itu menunjuk bangsa yang melupakan Tuhan. Kehidupan yang tolol, itu menunjuk kehidupan yang tidak punya pengertian karena tidak menghargai pembuka rahasia firman. Amin, saudaraku. Lanjut ayat 5. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Jelas itu berbicara soal imamat rajani. Yehuda raja, Yerusalem imam-imam. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Malam ini firman pengajaran mempelai sudah ditiupkan. Amin. Berserulah keras-keras. Itu sebabnya saya tidak takut di dalam hal memberitakan firman yang benar ini. Asal jangan hatiku yang dicampur baur. Sampaikan saja. Tidak usah ditahan-tahan. Karena Tuhan menuntut keselamatan dari jiwa. Hamba Tuhan tidak boleh pakai perasaan melayani Tuhan.
Kemudian berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Jadi yang pertama, hargai pembukaan rahasia firman walaupun keras. Yang kedua, ada di kota-kota yang berkubu. Jangan sampai ada di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi mengabaikan salib. Itu bukan kota yang berkubu. Kubu pertahanan. Kota benteng. Itulah batu penjuru. Batu yang mahal. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itulah korban Kristus. Jadi kita harus berkumpul di tengah ibadah yang berkubu. Yang selalu meninggikan korban Kristus. Beribadah bukan mencari berkat-berkat. Beribadah di tengah kota yang berkubu. Amin, saudaraku. Di tengah yang berkubu. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita beribadah di tengah yang berkubu, itu merupakan tindakan yang pandai dan cerdas dan bijaksana. Sebab kubu itu jelas sama dengan kota benteng. Itulah korban Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak tolol. Supaya kita tidak bodoh. Tetapi menjadi orang yang bijaksana. Orang yang pandai, tidak tolol. Dengarkan pembuka rahasia firman. Kalau rahasia firman tersingkap, memang segala rahasia yang terkandung di dalam hati ini akan tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas. Keras. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ayo kita berada di tengah-tengah ibadah, di tengah kota yang berkubu. Ibadah yang selalu meninggikan korban. Bukan soal berkat, bukan soal mujizat, bukan. Kalau hamba Tuhan sibuk dengan mujizat, itu sedang mencari sensasi. Terlalu banyak hamba Tuhan mencari sensasi. Kepenuhan Roh Kudus saja dia harus tentukan. Ayo, 1, 2, 3, maju. Kalau tidak datang 1, 2, 3, berhenti Roh Kudusnya. Ya Tuhan, jemaat kok bisa dibodoh-bodohi? Lalu atraksi seperti gereja Naaman. Ya Tuhan, ampuni kami ini. Oh Tuhan, umatmu ini kok bodoh, dibodoh-bodohi oleh hamba Tuhan yang cari sensasi. Ayo, berada di tengah kota yang berkubu. Kota benteng, pertahanan. Korban Kristus. Ibadah yang selalu meninggikan korban. Itu namanya gereja yang pandai. Gereja yang cerdas. Kalau hanya bicara mukjizat, bicara berkat, gereja tolol. Hanya pandai berbicara soal berkat. Tolol. Mohon maaf. Ini kata firman. Tiup sangkakala dengan keras. Jangan pakai perasaan. Tidak bisa sangkakala bersuara dengan perasaan saja. Ayo perasaan, keluarkan suara. Tidak bisa. Harus ditiup dengan keras. Supaya kita pandai, tidak tolol dan tidak bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat gereja yang pandai. Kidung Agung pasal yang ke-2. Puji Tuhan. Lihat ayat 14 langsung. Kidung Agung 2:14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Gereja Tuhan sidang mempelai wanita Tuhan adalah sidang mempelai yang cerdas dan pandai. Mengapa saya katakan begitu? Mempelai Tuhan di sini digambarkan oleh mempelai laki-laki sebagai merpati. Tetapi bukan merpati bodoh. Bukan merpati tolol. Merpati yang cerdas bijaksana. Karena dia ada di celah-celah batu. Ada di antara batu. Beribadah selalu meninggikan korban Kristus. Ini bukan merpati bodoh. Merpati cerdas. Merpati bijaksana. Karena dia ada di celah-celah batu. Di tengah kota yang berkubu.
Di tengah ibadah yang selalu meninggikan korban Kristus. Lebih dari yang lain ini. Tidak berhenti sampai di situ. Di lereng-lereng gunung. Lalu yang kedua, perlihatkanlah wajahmu. Perlihatkanlah wajahmu. Puji Tuhan. Kalau seorang imam pelayan Tuhan tidak boleh minder. Perlihatkan wajahmu. Saat ibadah dengar firman, perlihatkan wajahmu. Dari situ tampil semua segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Tapi mempelai wanita Tuhan ini, karena tidak ada unek-unek di dalam hatinya, dia berani perlihatkan wajahnya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dia tampil seperti kristal. Transparan. Luar dalam sama, tidak ada yang disembunyikan. Dari wajah terpancar seluruh segala sesuatu yang ada dalam hati ini. Apa yang keluar itu dari dalam hati. Ayo. Perlihatkan wajahmu. Tampilkan segala sesuatunya. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan lagi. Imam-imam ya, jangan bermain-main engkau kepada Tuhan. Dia mempelai laki-laki surga. Masih banyak di antara kita yang bermain-main di sini, saya lihat. Saya mimpi. Dan Tuhan perlihatkan. Ada 2-3 orang. Dan ada yang tidak beribadah sampai hari ini. Tuhan perlihatkan bagaikan bangkai tikus yang sudah mengembang tertutup bungkus. Main-main dengan HP-nya. Main-main dengan WhatsApp-nya. Main-main dengan Facebook-nya. Saya tahu tujuannya ke siapa. Ayo orang tua ingatkan anak-anak. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak berhenti sampai di situ. Setuju perlihatkan wajahmu sudah? Jangan dengar firman nunduk-nunduk. Tampilkan bahwa tidak ada yang tersembunyi lagi dalam hati ini. Puji Tuhan. Kemudian perdengarkanlah suaramu. Itulah seruan penyembahan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu-tunggu dari mempelai wanita Tuhan yang disebut merpati cerdas. Bijaksana tidak tolol. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ibadah ini sudah seharusnya memuncak sampai kepada doa penyembahan. Apalagi imam. Mulai dari saya sebagai gembala sidang. Sampai kepada imam. Sampai seluruh sidang jemaat. Ibadahnya sudah seharusnya memuncak sampai kepada doa penyembahan. Itu merpati cerdas. Bukan cerdas, bukan merpati tolol. Tolol hanya tahu yang jahat, yang suci tidak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perdengarkanlah suaramu. Ayo. Perdengarkan suara penyembahan. Ibadah sudah seharusnya memuncak sampai doa penyembahan. Amin saudaraku. Sebentar kita dengar firman, kita akan menyembah kepada Tuhan. Jangan kering-kering. Perdengarkan suaramu, sebab merdu suaramu. Tuhan nantikan suara penyembahan. Sebab itu Tuhan berkata, sebab merdu suaramu. Jangan kering-kering. Kalau menyembah jangan diam. Buka mulut, sembah Tuhan. Tapi bukan karena dorongan daging, melainkan dorongan firman dalam urapan Roh Kudus yang kita terima sore ini. Karena kita bukan merpati tolol. Bukan mempelai bodoh, tapi 5 gadis yang bijaksana. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Selain perdengarkan suaramu, mengapa? Sebab merdu suaramu. Kemudian perlihatkan wajahmu, karena elok wajahmu. Kalau tidak ada lagi yang ditutupi, elok di mata Tuhan. Tidak lagi keriput-keriput. Mungkin kulit ini sudah keriput. Tetapi kalau di dalam hati ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Tuhan katakan kepada merpati cerdas, elok wajahmu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Inilah
sedang mempelai Tuhan yang bijaksana, merpati yang cerdas. Beribadah di tengah kota yang berkubu. Bukan ibadah yang hanya bicara lahiriah, tidak. Itu tolol. Jadilah merpati-merpati yang cerdas, merpati yang bijaksana, amin. Berada di celah-celah batu. Kota benteng pertahanan korban Kristus. Perlihatkan wajahmu, tidak ada lagi yang disembunyikan. Perdengarkan suaramu, itulah suara penyembahan karena suaramu merdu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.